Halo semuanya, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk melipir di channel kami. Kami akan mencoba untuk mengeksplorasi lebih dalam arti-arti dari sebuah karya. So, don't go anywhere, stay tuned. Halo semuanya, kembali lagi di sini sama Bang Sotoy. Maafkan Bang Sotoy yang sudah lumayan lama menghilang, tapi tenang aja, selama kalian bersama Bang Sotoy di channel Mengapa Demikian, dapat dipastikan waktu kalian gak akan terbuang sia-sia untuk menyimak episode kali ini. Oke, sobat tanda tanya, pada kesempatan kali ini kita akan menggali lebih dalam dari makna sebuah film tentang post-apokaliptik yang berjudul Bird Box. Film yang dirilis tahun 2018 dari karya Josh Malerman dan disutradarai oleh Susanne Bier, ini mampu membuat kita digigit di tempat duduk kita sampai ke penghujung akhir film. Film ini diperan utamakan oleh Sandra Bullock yang berperan sebagai sosok Mallory. Dan sebenarnya film ini berbekal plot yang cukup ringan dan simple, namun bermakna mendalam. We are going on the trip now. It's going to be rough. It's going to feel like it's going on for a long time, so it's going to be hard to stay alert. It's going to be even harder to be quiet, but you have to do both. You have to do every single thing I say, or we will not make it. Understand? Oke, diceritakan bahwa Mallory sebagai seorang single mother dengan 2 anak, di mana satu anak asli dan satunya lagi anak dari teman seperjuangannya yaitu si Olympia. Mallory di sini berusaha keras untuk membawa anak-anaknya ke sebuah tempat pengungsian yang aman agar bisa hidup berkelanjutan dengan damai dan tentram. Dunia di sini digambarkan dengan kehancuran karena adanya sebuah sosok yang tidak diperlihatkan dari awal mulai film sampai ke penghujung akhir film. Jika kita melihat sosok ini akan menghipnotis kita dan memberikan gambaran-gambaran yang membuat kita terpancing untuk bunuh diri. Biasanya, seorang penulis novel dan sutradara film itu ingin memberikan sebuah makna yang tersembunyi dan lebih mendalam dari sebuah cerita yang mereka sudah tuangkan itu. Dan di dalam makna-makna tersebut, biasanya terdapat sebuah pesan moral yang kita tidak sangka-sangka. Memang ada beberapa teori yang menyebutkan bahwa iblis di film itu adalah iblis jenis inilah, itulah, dan berbagai macam lainnya. Oke, di sini Bang Sotoy akan mengartikan film ini dari sudut pandang metafora ke kehidupan sehari-hari kita. Jadi, jika kita mau ibaratkan film tersebut dengan kehidupan sehari-hari kita adalah seperti ini. Orang-orang yang pada bunuh diri di film itu sebenarnya adalah simbol dari mayoritas masyarakat yang hidup di kehidupan nyata. Lalu, creatures atau monster tersebut adalah simbol dari godaan atau hal-hal duniawi yang kita hadapkan setiap harinya, khususnya sosial media yang membuat kita semakin tergoda tentunya. Dan burung-burung yang digunakan untuk memberi warning itu adalah hati nurani kita sendiri. Jadi, jika subjek-subjek di atas mau kita sambungkan, kita bisa tarik benang merahnya seperti ini. Kita sebagai mayoritas masyarakat itu pasti digoda oleh hal-hal duniawi yang ada, terutama di sosial media itu. Entah itu gadget terbaru, mobil mewah, sepatu hypebeast, tas branded, dan hal-hal lain sebagainya. Lalu, jika kita tergoda dan terjun ke dalam lubang hal-hal fana dan duniawi itu, entah itu terjebak dengan cicilan barang-barang mewah yang sebenarnya kita tidak butuhkan, atau kecanduan game, atau kecanduan sosial media, eksistensi, dan lain sejenisnya, maka kita akan mendapatkan kegagalan pada diri kita masing-masing pada akhirnya. Tetapi terkadang, di tengah-tengah hal itu, hati nurani kita bisa berbicara. Dalam film ini, diibaratkan dengan burung yang berkicau jika ancaman makhluk tersebut sudah mendekat. Jadi, jika kita hampir sudah mau terjun ke lubang tersebut, maka hati nurani kita pun juga akan memberikan semacam peringatan seperti yang dilakukan oleh burung-burung di film ini. Dan juga di film ini, Mallory dan kawan-kawan diintervensi dengan adanya orang-orang gila yang ingin menjerumuskan mereka untuk turut melihat makhluk tersebut. Jadi sebenarnya, orang-orang ini adalah simbol dari godaan-godaan yang mau tidak mau harus kita lihat. Seperti misalnya begini, kita sedang fokus kerja dan sedang ingin hidup irit demi menabung, misalnya untuk membiayai orang tua atau membelikan rumah dan lain sebagainya. Lalu tiba-tiba saja ada notif di HP kita. Si Joni baru aja nih beli mobil sport. Dan lalu kita mulai ngelantur nih di sosmed dan ngeliat si Jono. Wah, enak bener nih orang jalan-jalan ke Eropa. Hal-hal seperti ini tentu secara tidak langsung membawa suatu kenegatifan dalam diri kita. Entah itu rasa iri, dengki,
atau malah membuat kita pengen ikutan dan akhirnya menjadi boros. Hal seperti ini tentu menarik kita semakin mundur. Tetapi ya, hal ini memang kenyataannya sesuai dengan kehidupan sehari-hari kita. Seberusaha apapun kita sudah menghindar untuk tidak melihat hal-hal fana dan duniawi itu, pasti akan ada saja yang nampak tepat di depan mata kita. Pilihannya kembali lagi ada di tangan kita masing-masing. Apakah kita mau terjun ke lubang tersebut, atau kita terus menutup mata dengan kukuh dan tangguh seperti Mallory, dan terus berjalan maju menuju tujuan utama kita. Jadi pertanyaan besarnya adalah, bagaimana kita bisa berhasil sampai ke tujuan utama kita tersebut seperti Mallory di film ini? Dan kesimpulannya adalah, kita harus punya tujuan yang sangat amat kuat, seperti Mallory yang ingin menyelamatkan kedua anaknya tersebut. Dengan begitu, walaupun begitu banyak batu dan halangan yang menerjang seiring perjalanan kita bisa terus fokus untuk mencapai tujuan utama kita itu. Under no circumstance are you allowed to take off your blindfold. If I find that you have, I will hurt you. Do you understand? Jadi gimana kira-kira Sobat Tanda Tanya pembahasan kita pada episode Bird Box kali ini? Jika kalian masih ada bingung tentang film ini ataupun mau request untuk pembahasan berikutnya, jangan ragu ya, langsung sibukkan jempol kalian ke kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa bantu support channel ini dengan klik tombol subscribe ya. Kami akan sangat amat menghargainya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih dan salam tanda tanya.